kabar baik dan sehat dan bahagia pastinya ya. Iya benar sekali. Iya. Kita berjumpa lagi di Minggu Gembira Sekami. Iya, bersama Kak Neni dan Kak Novel. kakak-kakak dari Pembina Sekami Anak Gereja Katedral. Oke Kak, kita mulai acara hari ini supaya lebih semangat. Kita buat yel-yel yuk. Ayo. Yel kita apa itu Kak? Namanya yel-yel misioner. Oke, Kak. Ayo kita kita lakukan. mulai ya. Tepuk misioner. Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Oke. Semangat dong ya Kak Oh, kita. udah semangat pasti. Oke, untuk memulai acara hari ini di Minggu Gembira di hari yang cerah ini, kita bernyanyi bersama dulu yuk Kak. Ayo. Kita bernyanyi judulnya Kami Anak-anak Misioner. Anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke, adik-adik semuanya, kita udah bernyanyi dan kita udah bersemangat. Sebelum kita lanjutkan untuk acara kita selanjutnya, mari kita berdoa dengan bernyanyi tanda salib ya. Yuk, diangkat dulu semua tangannya. Mari kita berdiri semua. Oke. Oke Kak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke adik-adik, kita semua sangat berbahagia karena kita semua adalah sahabat Allah yang memelihara dunia saat ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan sangat berarti bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, tema
Minggu Gembira hari ini adalah Aku Misionaris Cilik Zaman Now atau zaman sekarang ini. Jadi Begitu. kita semua adalah misionaris cilik zaman now ya Kak ya. Iya. Oke adik-adik, kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti acara ini dengan baik ya, dari awal hingga akhir. Kita lanjut untuk pernyataan tobat yang dibawakan oleh Kak Novel. Oke, adik-adik sekalian, untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, marilah kita mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari yang indah ini Engkau berikan kami kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul secara virtual di acara Minggu Gembira. Berkati kami Tuhan agar dapat mengikuti Minggu Gembira ini dengan baik dan memahami ajaran-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami tema hari ini, yaitu Aku Misionaris Cilik Zaman Now, sehingga kami bisa menjalankan ajaran-ajaran dan perintah-Mu sesuai dengan sabda-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan Kak. Nyanyi lagi yuk Kak. Nah, tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Karena setelah nyanyian berikut ini, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik sekalian, sebelum kita membaca kitab suci, ada baiknya kita bernyanyi dulu biar semakin bersemangat ya Kak Iya, ya. Biar oke. kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Iya. Nah, lagu kita untuk menyambut firman Tuhan adalah Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang.
adik-adik, sudah siap buku Alkitabnya? Sudah dong. Sudah dong. Iya. Oke. Untuk bacaan Injil hari ini bisa adik-adik buka dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 37. Kakak ulang ya. Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 37. Sudah Kak, sudah dibuka Kak. Sudah ya, sudah dapat. Oke. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wah, sangat bagus dan menarik sekali bacaan kita hari ini ya, Kak Novel. Adik-adik, di bulan September ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional ya. Ini untuk minggu yang kedua di Minggu Gembira hari ini. Nah, jadi dari bacaan kitab suci tadi ada beberapa pertanyaan nih yang kakak mau tanya ke adik-adik. Itu adik-adik siap jawab ya dari bacaan kitab suci tadi ya. Siap, Kak. Siap. Oke. Nah, nanti mungkin diwakilkan sama Kak Novel. Iya, benar sekali. Karena Kak Gitu. Novel juga ikut baca nih Iya, Alkitab. adik-adik juga pasti membaca kitab suci tadi ya. Oke, ini pertanyaannya. Dari bacaan Injil tadi, siapa saja yang terlibat di bacaan Injil tadi ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Ayo, jawab. Kayaknya ada yang jawab ya, cuma nggak kedengaran ya. Iya, benar sekali. Gitu. Apa jawabannya ya, Kak? Kira-kira? Ada Tuhan Yesus pastinya sebagai orang yang paling berbelas kasih ya. Iya. Lalu, iya benar, ada Tuhan Yesus, kemudian ada orang banyak, dan juga ada para murid, begitu. Oke, nah selanjutnya kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Tadi kan di Injil tadi dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus saat berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Nah, itu ada di ayat berapa coba? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, Kak Novel tahu tidak? Yesus tadi Berkeliling ke semua kota dan desa di ayat 35 adik-adik. Iya. benar. Yang dilakukan Yesus ialah ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi jawabannya ada di ayat 35. Lalu pertanyaan berikutnya, simak baik-baik lagi ya adik-adik. Ini bagaimana reaksi Yesus ketika melihat orang banyak dan orang banyak tersebut ingin berjumpa dengan Yesus? Bagaimana reaksinya? Adik-adik tahu nggak? Nah, jawabannya ada di ayat berapa adik-adik? ayat 37 Kak. Ya, betul Kak. Untuk ayat 37, ya memang Yesus berkata tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Untuk melihat reaksi Yesus itu, Yesus tergerak hati Yesus untuk berbelas kasih kepada mereka karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi lebih tepatnya di ayat 36 adik-adik, begitu ya. Oke. Nah kemudian pertanyaan lagi nih, masih ada pertanyaan ya buat adik-adik. Apa pesan Yesus kepada para murid dari Injil Matius tadi yang kita dengarkan bersama?
itu tadi yang Kak Novel bilang. Iya, Iya. kita harus meminta kepada Tuhan supaya mengirimkan pekerja, karena memang ada banyak orang yang hadir di situ, Kak. Iya. Tetapi yang mau bekerja itu kan sedikit. Jadi supaya kita tidak terlantar, maka kita butuh bantuan orang lain. Iya. Maka Tuhan Yesus menginginkan supaya kita meminta kepada Tuhan-Tuhan yang punya pekerja supaya dikirim untuk menolong, Kak. Iya, betul sekali Kak Novel. Jawabannya ada di ayat 37 ya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, pertanyaan terakhir nih adik-adik. Dari beberapa ayat tadi yang kita dengar bersama, adik-adik suka ayat yang mana ya? Yang menyentuh hati adik-adik gitu, yang kayaknya adik-adik tuh suka banget mendengar ayat itu begitu. Macam-macam mungkin ya, ada ayat 35 atau ayat 36, ayat 37 di bacaan tadi ya. Nah, tapi untuk sebenarnya yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu ayat emasnya adalah ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit begitu. Nah, adik-adik, dari bacaan kitab suci tadi kita bisa mendengarkan bersama bahwa Yesus memanggil dan mengutus kita semua, Kak Novel, Kak Neni, dan adik-adik semua, dipanggil dan diutus sebagai pewarta Injil di tengah dunia saat ini. Yesus meminta kita untuk membuka mata dan melihat keadaan situasi yang terjadi di dunia saat ini, di masyarakat saat ini, dan di sekeliling lingkungan kita saat ini. Artinya tadi maksudnya kalau manusia di dunia ini memang banyak ya, Kak, ya. Iya. Tetapi yang mau memberitakan Injil, yang percaya sama Yesus artinya sedikit ya, Kak, ya. Iya, jadi kita dipanggil dan diutus Oh, begitu. begitu. Iya. Oke, Kak. Oke. Nah, kemudian selain itu Yesus bukan saja meminta kita untuk melihat dunia saat ini, tapi Yesus meminta kita juga untuk peduli dan membantu orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita, sesuai dengan yang tadi Kak, ayat emasnya, ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, begitu ya. Nah, jadi adik-adik, seringkali kita melihat di sekitar kita banyak anak-anak yang terus-terusan main game ya kan Kak? Iya, bener sekali. Terus-terusan pegang HP, malas belajar, malas berdoa. Main push rank ya, Kak, ya. Iya, jadi dia pun juga malas membantu orang tua, ada yang tidak menghormati orang tua, begitu ya. Nah, jadi diharapkan adik-adik misioner bisa menjadi nabi di zaman saat ini. Jadi, bagaimana caranya ya Kak kita menjadi nabi di zaman saat ini untuk adik-adik, begitu. Nah, jadi ada beberapa yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya membawa kabar gembira kepada sesama, kemudian berbuat baik kepada orang lain, lalu menolong orang yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita, kemudian mengingatkan teman, misalnya ada yang malas berdoa, ada yang malas belajar, kita ingatkan, ada yang malas ikut sekolah minggu, juga kita ingatkan supaya Kita rajin. ajak ya, Kak, ya. Kita ajak. Begitu. Nah, selain itu adik-adik juga bisa sebagai nabi di zaman saat ini dengan cara berbagi gambar atau tulisan mengenai sabda Allah yang bisa adik-adik bagi kepada teman-teman. Misalnya adik-adik taruh di pojok dinding atau di sekolah itu biasanya ada seperti papan ya. Iya, betul Kak. Di sekolah saya ada itu, Kak, dibikin
dari Matius, Kak. Iya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Berarti kalau kayak gitu kita udah jadi misionaris cilik ya, Kak ya? Iya, betul sekali, Kak. Nah, selain itu juga bisa berbagi gambar atau tulisan di media sosial adik-adik, misalnya di Facebook atau WA, begitu ya. Nah, adik-adik, jadi adik-adik siap ya sebagai misionaris cilik Yesus zaman now, zaman sekarang ini. Mari kita memberi kesaksian sebagai misionaris cilik zaman saat ini dengan baik dan benar. Oke adik-adik, demikian pendalaman Minggu Gembira hari ini. Kita lanjut yuk Kak, nyanyi. Oke. Ya, kita berdiri dulu yuk Benar, Kak. sebagai Iya. laskar cilik, jadi kita harus bersemangat ya. Iya. Kita adalah misionaris cilik zaman now. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang udah dibacakan sama Kak Neni. Tadi Kak Neni bilang bahwasanya kita bisa menjadi misionaris cilik banyak cara. Salah satunya dengan gambar. Nah, di sini Kak Novel ingin mengajak adik-adik semua untuk bermain dengan gambar. Nah, di sini kita bisa menggambar apel. Di apel ini nanti bisa kita kreasikan ada namanya firman Tuhan. Jadi misalnya kita ambil dari nas apa gitu ya. Kita taruh nanti di tengah, kemudian nanti kita lemkan. Tetapi sebelum dilem, adik-adik juga bisa mewarnain sekreatif mungkin. Nah, adik-adik pasti punya pensil warna kan di rumah? Iya, punya dong Kak. Benar sekali. Nah, Kak Novel tadi kebetulan pensil warnanya kemarin kena hujan, jadi basah. Jadi Kakak tadi cuma bisa beberapa warna adik-adik. Ini tadi cuma pakai pensil, tetapi udah kelihatan cantik ya adik-adik ya. Iya, cantik Nih, kok. coba kita lihat nih yang udah Kak Novel Iya. warnain. Iya. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita bisa lihat di sini Kak Novel udah warnain.
Nah, di sini ada tulisannya. Ini ada nuts-nya. Kita lihat di sini Kak Novel bikin dari Matius 9 ayat 37 sebagai ayat emas hari ini ya Kak ya. Iya, betul Nah, sekali. ini Kakak warnain dan Kakak bikin di tengah. Dan nanti karena udah Kakak warnain dengan cantik, bisa ditempelin di dinding kamar biar setiap sebelum tidur bisa kelihatan ya Kak ya. Iya. Atau mungkin bisa ditunjukkan sama teman-teman di sekolah ya Kak ya. Iya, betul Dibawa. Jadi supaya teman-teman kita juga bisa merasakan dari nikmat yang udah kita dengarkan. Kenapa? Karena kita adalah misionaris cilik adik-adik. Sebagai nabi di zaman saat ini, jadi adik-adik bisa berperan seperti itu. Nah, tadi gambar apel ya kan Kak? Benar sekali. Tapi kalau misalnya adik-adik mau milih buah lain kesukaan, misalnya jeruk, semangka yang bulat Iya. juga bisa. Benar. gitu ya. Atau mau mungkin bikin gambar kesemek atau apa, bebas-bebas ya. Iya, betul Sesuai sekali. selera, atau mungkin di pisang juga bisa ya Kak ya. Iya, betul Walaupun sekali. pisang kecil bisa ditaruh di situ juga adik-adik. Iya, betul sekali. Dan nanti adik-adik tulis ayat emasnya di tengah gambar buah itu, dan adik-adik bisa mewarnai dengan cantik, dengan bagus. Iya benar Iya, sekali. seperti yang Kak Novel tadi bilang. Ini cuma contoh pakai satu warna aja dan Iya. itu udah kelihatan cantik. Iya. Dan saya percaya adik-adik kita kreatif semua ya Kak ya. Iya, betul sekali. Dan silakan dicoba, nanti bisa dikasih tahu sama teman-temannya. Nih, ada nih ayat emas dari Matius 9 ayat 37. Iya. Begitu. Atau kedepannya, karena ini bulan kitab suci, adik-adik bisa rutin membuat gambar buah atau gambar yang adik-adik suka, lalu menulis ayat emasnya di ayat emas yang lain. Misalnya besok ada baca kitab suci, ayat emasnya yang mana, Iya dibuat benar lagi, sekali. begitu. Kenapa kita pilih dari gambar buah? Karena buah itu adalah sehat. Jadi buah itu kita anggap aja langsung buah roh yang datang dari Tuhan. Iya. Jadi bukan cuma tubuh. Kalau makan buah, tubuh kita yang sehat ya Kak ya. Tetapi kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, membaca kitab suci, jiwa kita juga ikut sehat. Iya, betul Begitu. sekali Kak Novel. Oke, Kak? sekarang adik-adik aktivitasnya nanti dilanjutkan, dipraktekin besok-besok juga dan seterusnya. Semoga ini bisa dilakukan lebih baik lagi ke depannya. Sekarang kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Nah adik-adik semuanya, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja kami dengan roh-Mu agar mereka lebih mengutamakan pelayanan umat daripada tergoda dengan godaan duniawi. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para orang tua. Ya Bapa, berkatilah para orang tua kami. Semoga para orang tua kami selalu menjadi model dan teladan hidup yang baik dalam hal iman dan moral bagi anak-anaknya. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak misioner. Ya Bapa, semoga kami anak-anak-Mu berani dan siap menjawab panggilan-Mu, yakni menjadi nabi zaman ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami semua yang hadir di sini. Bapa yang baik, kami semua telah merenungkan sabda-Mu. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Semoga kami semua selalu bersedia dan siap diutus dalam membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
sekarang marilah kita menyimpulkan segala doa, pujian, syukur, dan permohonan kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Baik adik-adik, tiba kita hampir di akhir acara Minggu Gembira hari ini. Nah, saatnya untuk perutusan. Perutusan atau aksi nyata yang bisa adik-adik lakukan selama 1 minggu ke depan setelah acara hari ini. Sebagai misionaris cilik zaman now, adik-adik seminggu ke depan diharapkan yang pertama bisa mendoakan teman-teman yang misalnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, adik-adik bisa mendoakan ya teman-teman tersebut. Lalu juga menolong teman-teman tersebut dengan menyisihkan dari uang jajannya. Pasti bisa ya. Lalu yang kedua, adik-adik bisa lakukan setiap pagi setelah bangun tidur, adik-adik mendoakan 1 Bapa kami dan 1 doa Salam Maria. Mendoakan Bapak Paus, Bapak Uskup, pastor, suster, bruder, ya, begitu. Nah, jadi kita semua, adik-adik semua pasti bisa menjadi misionaris cilik zaman now sebagai nabi di zaman saat ini dengan baik dan benar. Oke? Oke, Kak. Nah, adik-adik, saatnya di akhir acara hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak untuk Iya, menutup benar acara sekali. hari ini. Mari kita berdoa, melipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mengikuti Minggu Gembira dengan baik dan sangat bersemangat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memahami materi pendalaman Minggu Gembira pada hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi misionaris cilik zaman now sebagai nabi di lingkungan sekitar kami dengan baik dan benar, sehingga kami sangat bermanfaat bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, untuk menutup acara hari ini kita nyanyi lagi yuk Kak. Oke, mari kita bernyanyi dengan judul I Love You. Yesus. Sampai jumpa.